Perkenalkan, nama saya Brenda Ruksananda dengan NIM 68 2024 002. Di sini saya menggunakan studi kasus Hotel Gusin Azana Visual 3. Nah, di sini ada visi dan misinya. Untuk visinya itu menjadi hotel pilihan utama Salatiga yang memberikan pelayanan terbaik dan penuh keramahan bagi setiap tamu. Untuk misinya ada 4 poin: memberikan pelayanan cepat, ramah, dan profesional kepada setiap tamu. Kedua, menjaga kenyamanan, kebersihan, dan keamanan lingkungan hotel. Tiga, meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan tamu untuk menciptakan loyalitas dan citra positif terhadap hotel. Di sini ada struktur organisasinya, ada general manager dan divisi-divisi lainnya. Nah, di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya adalah menjamin keselamatan jiwa tamu, memastikan standar kualitas pelayanan, serta mengamankan stabilitas pendapatan hotel dari ketergantungan pihak ketiga, sehingga operasional dan kelangsungan bisnis Hotel Gusin Azana Salatiga tetap terjaga secara lancar. Tujuan khususnya ada 5. Yang pertama, memastikan SOP kebersihan kamar oleh staf housekeeping untuk menjaga standar kualitas layanan. Kedua, meminimalisir human error oleh staf front office pada proses check-in atau check-out untuk mengurangi keluhan tamu. Dan ketiga, menurunkan ketergantungan pada pihak ketiga dan menggunakan sistem sendiri untuk penjualan kamar, seperti pakai website hotelnya sendiri. Dan yang keempat, mencegah kecelakaan fatal di area basah. Dan yang terakhir, meningkatkan kecepatan layanan pada staf housekeeping. Nah, di sini ada manfaat penerapan manajemen risiko. Di sini ada 3 manfaatnya: meminimalisir keluhan dengan memperbaiki SOP dan memperbaiki komunikasi antar staf, dapat meminimalisir komplain dari tamu. Dan yang kedua, menjamin keselamatan jiwa dengan memperbaiki instalasi listrik di area basah, dapat terhindar dari risiko kecelakaan fatal. Dan yang ketiga, mengamankan margin keuntungan dengan menggunakan website hotel sendiri dan terlepas dari ketergantungan dengan OTA, pendapatan hotel dapat meningkat. Nah, di sini ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukungnya ada 3 poin. Yang pertama, adanya SOP operasional yang mengatur semua staf yang ada, adanya pelatihan untuk staf untuk meningkatkan pelayanan atau layanan, dan yang ketiga, terdapat staf general manager yang mengontrol kinerja operasional. Dan yang untuk faktor penghambat ada 3, tergantungan dengan OTA yang menyebabkan turunnya pendapatan karena terdapat potongan komisi oleh OTA. Yang kedua, koordinasi atau komunikasi antar staf masih berantakan. Dan yang terakhir, kurangnya keamanan di area basah. Nah, di sini ada stakeholder, ada internal dan eksternal. Untuk internal ada owner atau pemilik hotel, general manager, tim operasional, tim sales, dan tim accounting, tim human resource. Untuk eksternal ada tamu, pemerintah, online travel agent atau OTA, dan yang terakhir vendor dan supplier. Nah, di sini ada total pendapatan Hotel Gusin Azana selama setahun yaitu 10 miliar, dan BTR tuh 5% dari total pendapatan yang tadi yaitu 500 juta. Dan ada indeks likelihood dan dampaknya. Nah, di sini ada kriteria dampak risiko perusahaan. Di sini ada 5 dampak yang dimulai dari 1 sampai 5 indeksnya. Yang pertama ada sangat kecil, kedua kecil, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Nah, di sini ada kategori resikonya, ada 5. Yang pertama, tamu menerima dalam keadaan tidak layak, itu masuk ke operasional atau infrastruktur risk.
Yang kedua, keterlambatan staf dalam melayani permintaan dari tamu seperti penyediaan pinjaman handuk dan lain-lainnya. Itu masuk ke kategori operasional atau infrastruktur risk. Dan yang ketiga, hotel hotel memiliki ketergantungan yang tinggi pada platform online travel agent atau OTA untuk pemasukan. Itu masuk ke kategori strategi and planning risk. Dan yang keempat, kamar yang tamu terima tidak sesuai dengan tipe yang mereka minta. Itu masuk ke kategori operasional atau infrastruktur risk. Dan yang kelima, risiko keselamatan jiwa tamu akibat instalasi listrik di area basah seperti kolam renang, shower, kamar mandi yang tidak memiliki pelindung arus. Itu masuk ke kategori hazard risk. Nah, di sini ada profil risiko. Yang pertama, untuk unit kerjanya ada di housekeeping. Untuk sasarannya tuh memastikan 100% kamar sudah siap dan bersih sebelum tamu masuk kamar. Untuk akar penyebabnya ada satu, yaitu standar kebersihan tidak terpenuhi dan kurangnya kontrol kualitas sebelum masuk kamar. Untuk indikator risikonya ada terdapat laporan atau keluhan dari tamu mengenai fasilitas yang rusak atau kotor saat memasuki kamar. Untuk dampak kualitatifnya, menurunnya tingkat kepuasan pelanggan secara signifikan dan memicu ulasan negatif. Nah, di sini ada risiko inherent untuk risiko yang pertama. Untuk probabilitasnya ada 3. Untuk dampaknya ada 2. Skor risiko inherentnya ada 6. Untuk tingkat risikonya tuh medium risk. Untuk probabilitas kualitatif 24%. Nah, selanjutnya ini ada BTR untuk risiko yang pertama. Nah, untuk dampak yang tadi pada risiko inherent dapat diambil dari BTR ini, yaitu dampaknya 24%. Selanjutnya ada dampak finansial risiko inherent. Ada 3, pengambilan dana akibat tamu komplain jika customer ingin refund itu nilainya 62.400.000. Yang kedua, kehilangan pelanggan akibat turunnya rating dan ulasan buruk di OTA itu 15 juta. Kehilangan tamu royal akibat human error itu 9 juta dan totalnya itu 121.400.000. Nah, untuk rencana penanganannya tuh menggunakan aplikasi untuk pembaruan status kamar. Itu nilainya 15 juta. SOP cross checking nilainya 0. Itu tugas wajib untuk staff housekeeping. Dan terakhir pelatihan housekeeping itu 6 juta. Totalnya ada 21 juta. Nah, untuk total nilai dampak finansial resiko residualnya ada 50 juta. Dampaknya itu 10% untuk digunakan di slide berikutnya. Nah, di sini ada resiko residualnya. Untuk probabilitas pada resiko yang pertama itu 2, yaitu kecil, dampak resikonya itu 1 dengan sekali, skor resikonya itu 2, tingkat risikonya tuh low risk. Nah, probabilitas risikonya tuh 10% yang diambil dari sheet BTR tadi. Nah, untuk strateginya tuh ada mitigate atau mitigasi. Nah, untuk profil risiko nomor 2 ada seperti ini. Untuk unit kerjanya masih sama, housekeeping. Sasarannya merespon permintaan layanan atau fasilitas tambahan oleh tamu secara cepat. Akar penyebab kurangnya koordinasi antar departemen front office ke housekeeping sehingga informasi permintaan tamu tidak tersampaikan dengan baik. Lalu indikator resikonya ada tamu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan barang yang diminta.
Untuk dampak kualitatifnya ada dua, tamu merasa tidak mendapatkan pelayanan yang profesional, lalu menurunnya tingkat kepuasan tamu terhadap pelayanan hotel. Nah, di sini ada resiko inherennya. Untuk ya untuk probabilitasnya ada 3, sedang untuk dampaknya 1, skornya 3, tingkat resikonya low risk. Untuk untuk sebelahnya itu 7% yang diambil dari BTR nanti. Nah, di sini ada dampak finansial resiko inherent, ada 2, dan total nilai dampak resiko inherentnya itu 35 juta. Ya 35 juta. Dan dampaknya 7% tadi. Ya 7%. Dan selanjutnya ada penanganan resiko. Di sini ada 3, pelatihan housekeeping, terdapat staf yang sigap memberikan layanan tambahan kepada tamu. 3, menggunakan aplikasi komplain tiketing untuk memantau status. Total biayanya itu 14 juta. Nah, untuk total dampak finansial resiko residualnya itu ada 10 juta dan dampaknya 2%. Nah, selanjutnya ada resiko residual. Untuk probabilitasnya 2, dampaknya 1, skornya 2, untuk tingkatnya low risk. Yang sebelahnya untuk 2%. Nah, di sini ada strateginya tuh mitigate. Selanjutnya ada profil resiko yang ketiga. Untuk unit kerjanya ini sales, sasarannya untuk mencapai target pendapatan hotel dengan margin keuntungan yang optimal. Untuk akar penyebab kurangnya promosi untuk pemesanan langsung melalui website atau media sosial hotel. Yang kedua, kebiasaan tamu yang lebih memilih memesan lewat OTA karena dianggap praktis. Untuk indikator resikonya ada persentase tingkat pemesanan kamar yang dari OTA lebih jauh dominasi dibanding pemesanan langsung. Untuk dampak kualitatifnya ada keuntungan bersih perusahaan menurun karena harus membayar potongan komisi yang besar pada pihak OTA. Di sini ada untuk resiko inherentnya. Untuk dampaknya itu 3%, 3%. Ini probabilitasnya untuk 3, dampaknya 3, skornya 3, untuk tingkatnya tuh high risk. Untuk probabilitas kualitatifnya ada 60%. Selanjutnya di sini ada BTR-nya. Untuk resiko nomor 3, dampak finansial resiko inherentnya tuh ada 1, kehilangan margin laba akibat berkurangnya target direct booking tuh nilainya 300 juta. Nah, untuk total nilai dampak inherentnya tuh 300 juta, dampaknya 60%. Nah, selanjutnya ada rencana penanganan resiko. Sudah ada dua rencana dengan total biaya 80 juta. Dan untuk total nilai dampak finansial resiko residualnya tuh 100 juta. Dampaknya 20%. Selanjutnya nih ada resiko residual untuk resiko nomor 3. Yang pertama ada probabilitasnya 3, yaitu sedang, dampaknya 1, ringan sekali. Untuk skornya 3, tingkatnya itu low risk.
Untuk probabilitas kualitatifnya 20%. Yang diambil dari bentar. Ini sheet sebelumnya. Di sini ada strateginya yaitu mitigasi juga. Berikut risk appetite ya. Selanjutnya di sini ada profil resiko nomor 4 untuk unit kerjanya di front office. Sasarannya itu memberikan kamar yang tepat dan sesuai dengan permintaan tamu. Seperti tipe tempat tidur kah, apakah. Lalu akar penyebabnya terjadi human error oleh staff saat melakukan pencatatan data tamu. Indikator resikonya, tamu kembali ke resepsionis untuk mengajukan komplain dan meminta perbedaan kamar atau meminta fasilitas yang diminta agar terdapat di kamar tamu. Untuk dampak kualitatifnya ada dua. Yang pertama, membebani housekeeping karena harus memberikan fasilitas yang tamu minta karena kesalahan dari front office. Yang kedua, menurunnya tingkat kepuasan tamu terhadap pelayanan hotel. Nah, selanjutnya di sini ada resiko inherentnya. Untuk probabilitasnya ada 3 yaitu sedang, dampaknya 2 yaitu ringan. Untuk skornya itu 6. Untuk tingkatnya itu medium risk. Nah, di sini ada probabilitas kualitatifnya itu 24% yang diambil dari sheet BTR. Nah, di sini ada sheet BTR untuk resiko nomor 4. Untuk dampak finansial resiko inherentnya ada 3. Dengan total nilai dampaknya ada 121.400.000 dengan dampaknya 24% ya 24%. Nah, selanjutnya ada rencana penanganan resikonya juga. Di sini ada 2 rencana dengan total penanganan resikonya 15 juta. Di sini juga ada total nilai dampak finansial resiko residual dengan totalnya 20 juta, dampaknya 4%. Nah, di sini ada resiko residualnya untuk resiko nomor 4. Dampaknya itu 2 yaitu kecil. Saat ini pertama probabilitas 2 yaitu kecil, 2 kecil. Yang selanjutnya dampak 1 ringan sekali. Untuk skornya 2, tingkat resikonya low risk, probabilitas 4 yang diambil dari sheet BTR sebelumnya. Strateginya juga masih sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu mitigate atau mitigasi. Nah, di sini ada resiko yang terakhir yaitu resiko nomor 5. Untuk unit kerjanya tuh ada di engineering. Dan sasarannya memastikan fasilitas hotel memenuhi standar keselamatan, terutama di area basah seperti kolam renang, kamar mandi, seperti itu. Untuk akar penyebabnya ada instalasi listrik di area tersebut belum menggunakan teknologi pelindung standar seperti GSCI, ELCB untuk mencegah arus bocor. Untuk indikator resikonya ada 2, adanya keluhan dari tamu bahwa di area basah terdapat arus listrik yang bocor, dan yang kedua adanya laporan bahwa terdapat tamu yang tersengat listrik di area basah. Dan untuk dampak kualitatifnya juga ada 2. Yang pertama, risiko kecelakaan fatal tersengat listrik pada tamu. Yang kedua, tamu bisa meminta kerugian pada pihak hotel akibat kelalaian keselamatan. Nah, di sini ada risiko inherentnya. Yang pertama ada probabilitasnya yaitu 3. Terus dampaknya 4, berat, dan skornya 12. Untuk tingkatnya high risk. Untuk probabilitas kualitatifnya itu 10% yang diambil dari sheet BTR setelahnya. Nah, di sini ada BTR untuk resiko nomor 5. Untuk dampak finansial resiko inherentnya di sini ada 2
dengan total 350 juta. Dampaknya yaitu 70%. Selanjutnya ada rencana penanganan resiko. Di sini ada dua rencana dengan total 50 juta. Di sini ada juga total nilai dampak finansial resiko residualnya yaitu 30 juta. Dampaknya 6%. Nah, selanjutnya ini ada resiko residual untuk resiko nomor 5. Oke, saya lanjut. Di sini ada resiko residualnya untuk resiko nomor 5. Di sini ada probabilitasnya 2 yaitu kecil, dampaknya 1 ringan sekali, skornya ada 2, tingkatnya low risk, dan probabilitas kualitatifnya itu 6% yang diambil dari sheet better tadi. Ini 6%. Selanjutnya ada strategi. Ya, ada strateginya juga, masih sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu mitigate atau mitigasi. Di sini ada risk appetite untuk risk ID 1, 2, 3, 4, 5. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.